Acara ini dipersembahkan oleh Kepadatan arus balik belum terjadi di Pelabuhan Bakauheni Lampung hingga malam ini. Kondisi di Pelabuhan Bakauheni masih terpantau normal hingga Jumat malam. 111.000 kendaraan tercatat telah meninggalkan pelabuhan ini. Jika nantinya terjadi kepadatan, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan. Salah satunya adalah sistem buka tutup. Sementara di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, penumpang dari berbagai daerah di Pulau Jawa terus berdatangan. Lebih dari 39.000 penumpang telah tiba di sejumlah stasiun ibu kota. Kedatangan penumpang akan terus meningkat karena puncak arus balik diprediksi terjadi hari ini hingga esok hari. Sementara khusus di Stasiun Pasar Senen, PT KAI Daup 1 Jakarta masih mengoperasikan 29 kereta api untuk keberangkatan. 3 diantaranya adalah kereta tambahan. Sementara di ruas tol Palimanan, arus kendaraan masih terpantau ramai lancar. Sistem satu arah masih berlaku di ruas tol Trans Jawa, mulai kilometer 414 hingga 47, yang kemudian dilanjutkan dengan sistem lawan arah. Rencananya sistem satu arah akan berlaku hingga pukul 00 nanti. Dan pemirsa, kini kita akan pantau situasi terkini di sejumlah titik arus balik. Pertama kita akan menuju ke rekan kami Mahathir Muhammad di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Mahathir, apakah sudah terjadi peningkatan arus balik penumpang kapal malam hari ini? Ya, belum terjadi peningkatan dari sejumlah pemudik ya akan meninggalkan Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Memang terjadi antrian kendaraan di sejumlah dermaga, di dermaga 7 tempat kami mengabarkan, di dermaga 1 hingga dermaga 6 memang ada antrian kendaraan. Namun antrian tersebut hanyalah kendaraan yang akan menunggu bongkar muat kapal yang baru saja bersandar di setiap dermaga yang saya sebutkan tadi. Kalau jumlah yang kami dapatkan ini datanya, sebenarnya ASDP Cabang Merak sudah mencatat di lebaran kedua itu sebanyak 942.000 maksud kami. 942.000 jumlah penumpang ini sudah menyeberang dari Merak menuju Bakauheni. Dan data 6 Mei dari 8 pagi hingga 8 malam tadi, data yang kami terima kurang lebih sudah tercatat 76.000 penumpang yang baru melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak. Artinya ini baru kurang lebih 10 hingga 12% saja yang melakukan perjalanan arus balik dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak. Kurang lebih masih banyak 866.000 penumpang lagi yang telah melakukan penyeberangan dari Merak ke Bakauheni belum pulang kembalinya, atau dari mereka belum selesai mudik nih halaman penaksadannya. Dan memang diprediksi oleh pihak Polda Lampung esok hari menjadi puncak arus mudik. Nah, dengan antisipasi puncak arus mudik pastinya akan dilakukan rekayasa lalu lintas dan juga himbauan yang akan diberikan kepada seluruh pemudik. Yang harus diperhatikan adalah sebenarnya pemudik bisa menggunakan pelabuhan selain Pelabuhan Bakauheni. Ada rute perjalanan yang lebih cepat dibanding menuju Pelabuhan Bakauheni, yaitu Pelabuhan BJB. Kurang lebih memotong waktu sekitar 1 hingga 30 menit, 1 jam hingga 30 menit apabila Anda dari arah tol Trans Sumatera di kilometer 87 kepolisian sudah memasang signing board untuk mengarahkan pemudik untuk bisa mengarah ke Pelabuhan BJB karena sudah ada 8 kapal sudah beroperasi di sana. AB. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad, laporan Anda langsung dari Pelabuhan Bakauheni. Dan selanjutnya kita akan menuju rekan kami ada Armalina di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat malam Armalina, apakah sampai pukul setengah 10 malam masih berdatangan penumpang? Ya, Abraham dan juga pemirsa, betul sekali sampai malam ini di Stasiun Pasar Senen masih terus diramaikan penumpang yang
kembali dari Jakarta dari berbagai pulau Jawa begitu, di mana dari pihak PT KAI DAOP 1 juga sudah mengatakan bahwa puncak arus balik untuk di stasiun Pasar Senen ini mulai terjadi pada hari ini tanggal 6 Mei 2022 dan juga tanggal 7 Mei 2022. Namun meskipun memang diprediksi puncak arus balik di stasiun Pasar Senen ini terjadi pada tanggal 6 dan juga 7 Mei 2022, namun untuk pemudik yang kembali ke stasiun Pasar Senen begitu mereka akan terus sampai pada tanggal 10 Mei 2022. Nah, namun Abraham dan juga pemirsa, meskipun memang pada hari ini sudah 4 hari setelah Lebaran, namun nampaknya ini masih juga ramai pemudik yang baru akan melakukan keberangkatan ke berbagai pulau Jawa, di mana memang sampai saat ini kami masih melihat stasiun Pasar Senen masih diramaikan oleh pemudik yang masih menunggu kedatangan kereta mereka begitu. Dan kami juga sempat menanyakan ke beberapa pemudik mengapa mereka baru memilih untuk berangkat pada 4 hari setelah Lebaran ini, yaitu diantaranya mereka baru mendapatkan libur panjang atau mereka memilih karena untuk menghindari ada keramaian pada musim arus mudik pekan lalu begitu. Dan untuk sampai saat ini tercatat untuk keberangkatan arus mudik begitu dari stasiun Pasar Senen yang akan berangkat ke berbagai pulau Jawa ini masih lumayan angkanya, Abraham dan juga pemirsa, yaitu masih berada di angka 15.300 pemudik. Dan dari pihak PT KAI juga sudah menjelaskan bahwa untuk sampai saat ini pihak PT KAI selalu menambahkan kereta tambahan, yaitu diantaranya untuk di stasiun Pasar Senen ini sudah ada 3 kereta tambahan, yang artinya sampai saat ini sudah ada 29 kereta api yang beroperasi di stasiun Pasar Senen. Jadi pihak PT KAI juga menyampaikan kepada masyarakat yang baru saja akan melakukan perjalanan mudik ini tidak perlu khawatir, meskipun memang tiket yang dijual ini begitu banyak begitu pada tahun ini karena antusias pemudik juga cukup tinggi, namun pihak PT KAI juga menyampaikan kepada masyarakat ini tidak perlu khawatir untuk kehabisan tiket karena pihak PT KAI terus menambahkan kereta tambahan. AB. Terima kasih Armalina, laporan Anda dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selanjutnya kita bergeser ke gerbang tol Palimanan bersama dengan rekan kami, ada Lineke Utsiki. Lineke, nampaknya di gerbang tol Palimanan lancar-lancar saja ya? Ya, Abraham dan juga pemirsa, benar sekali sejauh ini dari pantauan kami memang untuk situasi arus lalu lintas di ruas tol Palimanan, tepatnya di kilometer 188 gerbang tol Palimanan, ini terpantau ramai lancar. Tetapi kalau dari pantauan kami secara kasat mata atau pandangan mata, ini nampaknya di malam hari ataupun jelang pagi, ini jauh lebih ramai ketika kami bandingkan dengan situasi di pagi hingga dengan sore hari. Bahkan menurut data yang dicatat oleh kepolisian, per tanggal 5 Mei kemarin, ini keseluruhannya secara total ada sebanyak 63.218 kendaraan yang masuk ke gerbang tol Palimanan untuk menuju ke Jakarta. Sementara data terakhir di hari ini hanya di pukul 6 saja, ataupun lebih tepatnya di pukul 18 waktu Indonesia Barat, ini sudah ada 63.848.000 kendaraan. Ini artinya memang sudah terjadi peningkatan volume kendaraan, dan berdasarkan pada tinjauan ataupun kunjungan yang dilakukan oleh Wakapolri dan juga Kakor Lantas Polri pada sore hari tadi disampaikan meskipun prediksi dari puncak arus balik ini terjadi pada tanggal 6 hingga dengan 8 Mei, namun sebenarnya untuk aktivitas dari para pemudik yang hendak kembali ke daerah asal maupun daerah rantaunya ini sudah terlihat sejak kemarin. Contohnya di tanggal 5 Mei kemarin ada sebanyak lebih dari 123.000 kendaraan yang telah mengakses ruas tol Trans Jawa untuk mengarah ke Jabotabek, dan diperkirakan angka ini juga akan terus bertambah hingga dengan hari ini. Dan diimbau juga bagi para pengendara untuk memperhatikan penerapan dari sistem rekayasa lalu lintas, yakni satu arah yang berlaku berbeda setiap harinya, mulai dari jam hingga dengan jarak jangkauan. Kembali ke Abraham. Terima kasih Lineke Utsiki, laporan Anda langsung dari gerbang tol Palimanan, dan sebelumnya ada rekan kami Armalina dan juga Mahathir yang melaporkan di tempat berbeda. Pemirsa, jadwal masuk sekolah di Jabodetabek usai libur Lebaran diundur 3 hari. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurai kemacetan arus balik Lebaran. Pemerintah resmi memundurkan jadwal masuk sekolah siswa yang seharusnya Senin 9 Mei 2022 menjadi hari Kamis 12 Mei 2022. Kebijakan ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Menko PMK Muhadjir Effendi menyatakan, keputusan menunda jadwal masuk sekolah selama 3 hari adalah langkah untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan parah pada puncak arus balik Lebaran 8 Mei 2022 mendatang.
Muhadjir berharap penundaan jadwal ini tidak mempengaruhi proses pembelajaran dalam mengejar ketertinggalan akibat dampak pandemi belakangan. Senada dengan Muhadjir, Wakil Ketua Komisi 10 DPR Hetifah Saifuddin menilai langkah tersebut adalah langkah preventif yang baik untuk sekolah-sekolah di Jabodetabek. Karena kebijakannya berlaku bukan hanya untuk siswa, namun juga guru dan tenaga pendidik. Sebelumnya, kebijakan dimundurkannya jadwal masuk sekolah usai libur Lebaran dilakukan Kemendikbudristek setelah berkoordinasi dengan Kemenhub untuk mengurai kemacetan arus balik Lebaran. Memundurkan jadwal masuk sekolah dan penerapan WFH bagi karyawan dan ASN dinilai dapat mengatasi kemacetan arus balik. Namun kebijakan tersebut disampaikan secara mendadak. Bagaimana seharusnya pemerintah mengantisipasi kemacetan? Kita sudah bersama dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Assalamualaikum, selamat malam Mas Agus. Selamat malam. Ya, selamat berlebaran Mas. Oh iya, sama-sama. Minal aidin wal faizin. Gimana? Ya, saya langsung ke pertanyaan, menurut Anda efektif tidak sebetulnya aturan yang diumumkan dan dianggap mendadak dengan memperpanjang libur sekolah? Iya, peraturan kan tidak bisa mendadak-mendadak, kan harusnya sudah direncanakan ya. Tetapi sekali lagi, mudik itu selalu akan macet. Tidak mungkin mudik itu lancar, tidak mungkin. Karena kapasitas infrastruktur dengan pertumbuhan kendaraan dan manusia itu tidak berimbang. Jadi kalau mau diundur ya bagus-bagus saja. Efektif atau tidak ya pasti akan mengurangi, tapi sekali lagi tidak bisa 100% karena orang sudah merencanakan kepergiannya karena masuk kantor sebagian juga hari Senin, jadi efektif atau tidak kita lihat minggu depan. Oke, kalau kita bicara mengenai sekolah, kan di sana bukan hanya muridnya saja, termasuk ada orang tuanya juga yang akan berpengaruh kepulangannya, termasuk guru dan tenaga pendidik. Ini sedikit ya? Itu tadi yang saya katakan. Ya itu tadi yang saya katakan, anak sekolah bisa, tapi orang tuanya kan tidak, kan kerja ada Senin harus masuk. Kalau tiba-tiba dirubah kan tidak semua kantor bisa fleksibel. Jadi artinya efektivitasnya kita tunggu minggu depan. Oke, menurut Anda haruskah kemudian beragam permintaan yang disampaikan oleh berbagai pengamat dan lain sebagainya, wacananya sudah ada, WFH itu semestinya dilakukan minggu depan begitu, diperpanjang untuk tidak masuk agar memberikan waktu dan ruang untuk orang kembali ke Jakarta. Menurut Anda seperti apa? Iya, pemerintah kan sudah harus punya perencanaan yang umum ya. Pendapat dari masyarakat ataupun pengamat itu kan tambahan saja. Tetapi saya memberikan masukan dengan analisa sudah sejak minggu lalu. Dan itu untuk saya tidak menyinggung soal anak sekolah dan sebagainya, tapi masuk tanggal 9 harus tepati, nah tinggal pemerintah mengaturnya. Nah sekarang kalau mau dimundurkan, itu tadi saya bilang tidak bisa 100% karena apa tadi orang tuanya, gurunya, kan sudah diatur juga. Jadi sekali lagi, efektif atau tidak, saya tidak yakin, tapi kita lihat minggu depan. Oke, kalau kita lihat kan tujuan besarnya ini adalah untuk mengantisipasi horor macet mudik terjadi di arus balik. Ada beragam cara yang dilakukan petugas, termasuk semuanya bertumpu kepada rekayasa lalu lintas. Ini soal timing dan lain sebagainya, ini juga menjadi persoalan. Apa catatan Anda, Mas Agus? Iya, saya sudah memberikan masukan baik arus mudik maupun balik kepada semua pihak, termasuk saya kirim ke Anda itu. Itu saya sudah katakan bahwa arus itu, Lebaran itu tidak bisa untuk lancar, tidak mungkin karena persoalan infrastruktur. Tetapi di lapangan, di darat khususnya, itu memang diserahkan pada Korlantas. Dari dulu tupoksinya ada di Korlantas. Jadi yang mengatur lalu lintas itu adalah Korlantas. Kapan jamnya ada, bisa bergeser. Nah untuk itulah komunikasi yang ada digunakan, baik yang media sosial maupun yang itu harus dipakai dan masyarakat harus memperhatikan itu. Karena kalau tidak, ini perlu kedisiplinan tinggi dari masyarakat karena terbatasnya infrastruktur. Tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah dan kesiapan dari aparat. Aparat cukup lelah, 2 minggu terus-menerus itu tidak mudah. Jadi masyarakat tolong bantu dengan disiplinan, dengan tidak ngotot, kalau pindahkan segera, bukan apa-apa, karena untuk melancarkan semua kepentingan urusan dengan mudik dan balik. Sejauh pengamatan Anda mengenai sistem kontraflow yang dilakukan sesuai dengan timingnya petugas, ini sudah efektif tidak? Ya, gini, tidak efektif kalau dia berhenti lebih dari 5 jam. Kalau dia jalan lambat itu optimal yang bisa dilakukan oleh aparat pengatur di lapangan. Termasuk juga saya selalu katakan
desain dari rest area itu kenapa tidak diubah. Saya sudah 5 tahun ini mengatakan itu, karena itu desainnya macet. Oke, Mas Agus, Anda sudah menyinggung tadi bagaimana kesiapan sarana dan prasarana ini juga sangat vital tentu saja. Kita bicara misalnya jalan tol, ada gerbang tol, kita juga tidak bisa melupakan rest area dan lain sebagainya. Dengan pengalaman Anda dan pengamatan Anda sejauh ini seperti apa catatan Anda? Apanya? Rest areanya atau gerbang tol? Iya, kita mulai dari gerbang tol dulu deh. Oke, gerbang tol itu sering kita, makanya saya katakan di pesan saya di anak saya untuk mudik itu, isi kartu tol itu harus cukup untuk termasuk dikeluarkan dari tol. Artinya kalau Jakarta Semarang, Jakarta Jogja itu cukup misalnya 1 juta, sampai Surabaya 1,5 juta. Kenapa? Itu yang daripada nanti mengganggu yang lain, ya kan? Kemudian karena 1 detik saja bisa 2 mobil itu nambah, jadi bisa padat. Nah, kalau rest area dari itu saya sudah kata, rest area itu salah desain, itu didesain zaman Flintstone, gitu ya. Jadi Anda mau ke toilet, Anda parkir depan toilet, Anda mau makan, Anda parkir depan restoran, Anda mau sholat, parkir depan musola. Tidak begitu. Rest area yang ada di dunia ini parkirnya ada di depan rest area. Contohnya ada di rest area 456 antara Solo, Semarang, kiri kanan itu yang pas. Rest area di depan parkirnya, jadi kalau penuh sudah tidak bisa masuk, ya harus terus. Makanya penumpang harus bawa makanan, minuman yang cukup dan untuk urinal siap-siap supaya tidak berhenti di rest area. Itu yang sudah kita dengar sebetulnya, keluhan-keluhan ketika rest area belakangan ini, termasuk pada saat arus mudik yang lalu, itu dirasa penuh, Mas Agus. Utamanya ya, sudah saya ingatkan melalui tulisan saya. Dan itu harusnya sudah dibaca, jadi aparat sudah tahu harusnya. Dan Jasa Marga, Bina Marga, dan juga PUPR saya sudah katakan, ini tolong dirubah. Karena kalau tidak, memang mahal. Tapi kita pilih mana? Sudah 5 tahun saya ingatkan ini. Ya kalau sekarang tidak, ya buktinya di Sumatera baru dibangun, sama desainnya, malah lebih parah. Ya, banyak air. Di luar itu ada juga yang menarik ketika kita lihat ada beberapa fungsi toilet yang tadinya untuk pria dialihfungsikan untuk wanita itu, Mas Agus. Ini detail-detail kecil. Ya, karena kan saya sudah katakan juga, saya kebetulan tim juri untuk penilaian rest area. Saya katakan bahwa toilet wanita harus 2 kali lebih banyak dari pria. Persis. Karena lama sekali ada upacara sendiri untuk wanita dibanding pria ketika mau buang air kecil. Oke, ini kan kita semua bertumpu apa yang kita bicarakan lebih banyak kepada bagaimana pemerintah, petugas dan lain sebagainya. Ini terakhir barangkali, apa yang ingin Anda sampaikan bagi pemudik juga agar mereka juga proaktif untuk memastikan perjalanan arus balik lancar sebagaimana mestinya? Ya, tadi saya sudah sampaikan, saya ulangi lagi. Pemudik harus satu, mengisi bahan bakar kendaraannya, jangan sampai menunggu habis atau begitu kurang 1/4 harus diisi. Itu satu. Kedua, kartu tol tadi saya sampaikan, kalau sampai Semarang, Jogja, muatkanlah dia 1 juta. Lebih dari itu ke Surabaya 1,5 bukan apa-apa. Kalau kita dibuang ke kiri ke kanan kan bayar lagi itu. Nah itu harus siap, tidak menghambat. Kemudian tadi siapkan makanan, minuman yang cukup, apalagi buat anak-anak, dan juga bikin urinary emergency, bisa dibeli di apotek, untuk kita tidak usah berhenti di jalur tol untuk buang air. Kemudian mobil harus prima, sopir harus prima, dan ada cadangan. Kemudian taati semua rambu-rambu, jangan melawan pada petugas, karena itu diatur demi kebersamaan di dalam pengaturan arus mudik dan balik. Lalu on-kan terus, online dari semua. BPJT ada di situ, Bina Marga ada di situ, semua di situ, Pertamina dan sebagainya, untuk memonitor dan juga Korlantas. Sehingga kita bisa mengira-ngira. Kalau yang antri di pelabuhan, tolong beli tiketnya online segera. Jangan sampai tiba di sana dengan calo dan seterusnya. Itu akan memberatkan dan juga taati semua perintah aparat yang ada di lapangan. Baik, terima kasih Mas Agus Pambagio. Saya menghargai waktu Anda berbincang bersama kami di News Prime. Pemirsa, di masa libur Lebaran, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sibuk safari. Informasi yang satu lagi untuk Anda.